sih? Jam berapa? Kok belum buka ya? Cepetan. Ada angkat. Telepon Ricky dulu. Nggak diangkat juga ya? Coba telepon Rudi. Aduh, kok nggak ada yang angkat ya? Kemana ya? Aku telepon Subandi aja deh. Halo, Subandi, kamu di mana? Halo Mbak, iya nih aku mau siap-siap menuju rumah. Ya udah, cepetan pulang ya. Temani Mbak ke warungnya Mas Warno. Ada apa emang Mbak? Mas Warno kenapa? Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Iya Mbak. Cepetan sih. Aduh, ayo cepetan dong. Iya, Mbak, iya. Lama banget sih. Mas Warno. Rut, bukan pintu Rut. Rik, bangun Rik. Mas Warno. Bangun Rik. Ya, Mbak. Kunci. Digembok Oh, lagi iya. di luar. Wah, ada yang nggak beres nih Mbak. Benar. Ayo cepet Kita bongkar. bongkar aja yuk. Waduh, Mak. Nah, ini dia. Oh iya. Bentar Mbak, Jangan bongkar dulu. lama. Lama banget sih. Ah, udah cepet. Buru. Cepet. Mas Warno. Mas Warno. Mas, Ki. Rut, Ki, Ki. Mas Warno. Mas Warno, Rut, Ki. Mas Warno. Astagfirullahaladzim, ada darah. Siapa itu? Mas Warno. Mas? Sini, Dik. Oh, iya Mbak. Mas, bangun Mas! Mas, bangun, Mas! Tolong! Mas Warno! Gimana nih, Dik? Dik, gimana Iya, nih, Mbak. Dik? Aku juga bingung Mbak. Mas! Mas! Bangun Mas! Kerumunan massa kian banyak. Kabar kematian juragan warung bakso Rasa Nyaman cepat tersebar dari mulut ke mulut. Korban bernama Suwarno, milik kedai bakso di Jalan Bayangkara, Kelurahan Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Kabar Rajapati Suwarno semakin bikin gempar karena jasad korban ditemukan di dalam freezer atau lemari pendingin daging. Ini dugaan pelakunya sampai sih Bang? Dugaan pelaku sih nggak jauh, pasti anak buahnya. Soalnya gini, pintu itu digembok dari luar, siapa lagi kalau bukan anak buah. Terus anak buahnya kabur. Kalau seumpamanya bukan anak buahnya pasti di situ dong. Dia nggak bakal kabur dong. Jadi suara jeritan itu yang mengundang masyarakat. Ya begitu dia jerit, masyarakat kan tahu, disangkanya kesurupan. Padahal itu nggak kesurupan. Dia begitu lihat kakaknya ada di freezer, ya udah langsung tahulah masyarakat dia kumpul. Pembunuhan sekitar jam berapa Bang? Itu kan tadi masih ada sayur-sayuran. Ada kemungkinan dia kira-kira jam 3 pulang belanja. Iya. Sore berarti ya? Dia pulang belanja, ada kemungkinan. Iya, jam 3 pagi. Warga rela berjubel demi menyaksikan peristiwa yang baru pertama kali terjadi. Sosok Suwarno dikenal penyabar, ulet dan pandai bergaul. Sehingga tidak ada yang mengira pria lajang berusia 40 tahun itu memiliki musuh, apalagi utang. Luka-lukanya deh, tadi nggak sempat kita lihat, jadi langsung kita evakuasi aja. Ada beberapa dan tusukannya? Belum tahu. Tapi hasil otopsi ini kita lihat.
Kita cek penumpang satu-satu. Silakan. Siap, Dan. Kita cek ke dalam. Siap, Dan. Sepertinya target sudah kita temukan. Benar, Pak. Ricky, bangun Ki. Ricky, hei, bangun. Kemana teman kamu si Rudy? Saya nggak tahu, Pak. Jangan bohong kamu. Kemana dia perginya? Saya nggak tahu, Pak. Ya sudah, kamu ikut kami ke kantor sekolah. Ampun, Pak. Pak. Bangun. Ampun, Pak. Bangun. Satu dari dua terduga pembunuh jeragan bakso dibekuk polisi di stasiun Martapura, Sumatera Selatan, yakni Ricky yang tengah melarikan diri ke Palembang menggunakan kereta api. Sedangkan anak buah Suwarno lainnya yang bernama Rudy melarikan diri lompat dari kereta. Polisi menyita dompet dan satu ponsel milik korban dari tangan Ricky. Ricky mengaku sudah meninggalkan sepeda motor milik korban serta menjual ponsel korban lainnya di Tanjung Karang, Lampung seharga Rp300.000 untuk membeli tiket kereta menuju Palembang. Ya, informasinya kita kan dapat informasi dari anggota Polda Lampung bahwa diduga kasus pembunuhan yang di Tangerang itu kabur ke arah Palembang. Diduga menggunakan kereta api. Kemudian kita mintakan nomor telepon korban dan foto TSK. Setelah kita terima, kemudian kita melakukan penggeledahan di gerbong kereta api di stasiun Martapura. Setelah kita razia di sana, ternyata ada yang mirip dengan foto tersebut. Kemudian kita langsung bawa ke Polres. Kemudian kita interogasi, dia mengaku pelaku pembunuhan yang di Tangerang. Rencananya mau dibawa kemana tuh tersangka? Malam ini akan dibawa dari Polda Metro Jaya, langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Jadi anggota dari Polda Metro Jaya sedang menuju ke sini. Polisi menggelandang Ricky ke Polsek Serpong, Banten untuk penyelidikan lanjut. Setelah menempuh perjalanan darat dari Ogan Komering Ulu Timur, Ricky mengakui perbuatannya menghabisi nyawa Suwarno bersama Rudy yang masih buron. Sedikit demi sedikit, polisi menguak motif pembunuhan. Bukan masalah gaji yang belum dibayar, seperti dugaan banyak orang. Tetapi Ricky menangkap basah majikannya yang masih bujang itu memacari ibu kandungnya. Hubungan terlarang yang mantik perceraian kedua orang tua Ricky. Apalagi ayah Ricky lumpuh karena stroke. Tahu hubungannya udah berapa lama, Bang? Baru malam sebelum kejadian, Bang. Nggak, maksudnya kan lo tahu berhubungan sama orang tua udah berapa lama? Itu si korban ya. Nggak tahu, yang saya tahu baru malam sebelum kejadian. Pas malam Jumat itu yang saya tahu. Nggak tahu udah berapa lama, nggak tahu, Bang. Taunya dari mana tuh? Dari SMS. Oh, bisa buka-buka SMS handphone orang? Kebetulan malam itu handphone bos saya lagi ditinggal di kamar. Bos saya lagi keluar sholat. Saya baca SMS-nya, tahu-taunya SMS ibu saya. Apa isi SMS itu, Pak? Sebenarnya gini, Pak, kapan kita bisa nginep lagi? Malam besok bisa enggak? Saban hari warung bakso rasa nyaman dijalankan Suwarno dibantu oleh Ricky, Rudy, dan Sum. Ricky sendiri baru 2 bulan bekerja di warung bakso rasa nyaman. Kemudian Ricky mengajak Rudy yang akhirnya dipekerjakan pula. Keduanya diperbolehkan tinggal di warung bakso. Sebelumnya Ricky menyusul ke Tangerang untuk mengajak ibunya Sutini pulang kampung ke Sumatera Selatan. Namun Sutini menolak. Buntunya justru Ricky yang memutuskan ikut mencari nafkah di Tangerang
untuk membiayai pengobatan ayahnya di kampung. Selama bekerja di warung bakso, sosok Suwarno hanyalah murni majikan bagi Ricky. Ricky tak terlalu memusingkan desas-desus perihal kehidupan pribadi Suwarno, khususnya soal asmara. Walau seringkali Ricky melihat majikannya asik berpacaran. Namun, lambat laun Ricky terpancing juga. Dia penasaran siapa sosok wanita yang membuat majikannya dimabuk asmara. Ricky pernah bertanya pada Rudi, namun tak ada jawaban yang memuaskannya. Mas Rud, ya? Sampean tahu siapa pacar si bos? Saya nggak tahu, Ki. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Penasaran aja. Udah ya? Oh, iya mas. Saya mau ke masjid dulu ya. Oh ya. Entah mengapa, sosok wanita pujaan hati Suwarno terus membuat Ricky penasaran. Pertanyaan demi pertanyaan menajamkan keberanian Ricky. Pada suatu kesempatan, Suwarno lupa membawa salah satu telepon selulernya. Selagi warung lengang, Ricky tidak menyanyiakan peluang untuk mendapatkan jawaban. Ricky pun mengintip isi telepon seluler Suwarno. Tak disangka, jawaban yang didapat Ricky ibarat sambaran geledek di siang bolong. Ada apa, Ki? Ada apa? Coba lihat. Dari Sutini. Pak, kapan kita bisa nginep lagi? Kalau malam besok bisa nggak? Gila, saya bener-bener nggak nyangka, Ki. Ternyata selama ini Mas Warno itu pacaran sama ibu kamu. Jadi selama ini alasan ibu bercerai karena Mas Warno? Ini semua pasti karena ulah Mas Warno. Ibu kamu itu orang baik, Ki. Gak mungkin ibu kamu melakukan hal yang memalukan seperti ini kalau nggak dirayu sama Mas Warno. Enggak mas, enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Mas Warno harus diberi pelajaran. Tenang, Ki. Tenang. Saya pasti bantu kamu. Sekarang kita pikirkan gimana caranya kita mengatur strategi buat besok. Tapi saya nggak bisa tenang, mas. Kamu gak usah panik, Ki. Itu beneran nomor ibu. Iya, tapi kamu gak usah panik. Kita tunggu Mas Warno pulang. Kamu gak usah panik. Kita susun rencana. Dua sahabat capai kata sepakat, tidak lain untuk mengakhiri perselingkuhan ibu kandung Ricky dengan Suwarno. Kan, belum pulang. Sabar, Ki. Mendingan kamu tidur aja dulu deh. Namun hingga larut malam, Suwarno tak kunjung pulang. Ricky dan Rudi pun mengundurkan niatnya hingga esok pagi. Namun hati Ricky gelisah, ia sulit tidur. Kenangan buruk di kampung halaman kembali menghantui pikirannya. Kehidupan masa lalu Ricky tidak begitu indah. Hidup rumah tangga orang tuanya kini diambang perceraian.
Setelah ayahnya, Bambang Irawan, terkena stroke, keadaan makin memburuk. Riki. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ambilkan Bapak minum, Ki. Oh ya, bentar, Pak. Duduk dulu, Bapak haus. Selama hidup di kampung halamannya di Desa Ulak, Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi 4 Lawang, Sumatera Selatan, Riki merawat ayahnya. Udah, Pak. Sedangkan ibunya Sutini tidak peduli sejak hubungannya merenggang. Badan Bapak panas banget, Pak. Tidur aja dulu ya, Pak ya. Biar saya kompres. Perilaku dingin Sutini kian membebani benak Riki. Ditambah lagi kehadiran pria idaman lain memperburuk keadaan. Tidur langsung aja, Pak. Istirahat. Ayal, sikap Sutini menjadi aib bagi keluarga. Sementara Riki menanggung Sabar ya, beban Pak. ekonomi keluarga. Baik, Ibu pergi dulu ya. Pergi lagi, Bu. Terus sobat Bapak gimana? Ya kamu pikir aja sendiri. Tapi, Bu, saya nggak punya duit. Ayo, Ki. Udah, Ki. Kita masukin aja mayat itu dalam freezer. Udah, ntar Mas. Oke, kita masukin mayat itu ke dalam freezer. Ayo, Ki, pelan-pelan. Ki, sini. Mas, lep dulu darahnya, Mas. Saya cuci baloknya. Lu kunci. Udah, Ki. Ki, buang. Iya. Ketahuan orang Jepang, Bu. Ayo. Buruan, Ki. Rudi memukul korban berulang kali. Sudah Bang Irwan. Cukup kemudian dia Pelaku Riki memukul kepala saudara Riki dan saudara Rudi. Polisi menduga kuat pembunuhan juragan bakso asal Boyolali, Jawa Tengah, Suwarno telah direncanakan. Lalu pelakunya berupaya menghilangkan barang bukti hingga melarikan diri. Hal ini tampak dalam rekonstruksi 13 adegan
yang diberagakan pelaku di teras Polresta Tangerang. Nggak nyebut sama ibu kamu, kenapa kamu pertanyaannya begitu? Itu untuk nyari pekerjaan untuk biayain bapaknya yang sedang sakit sama adiknya sekolah. Itu bohong, itu orang itu bohong. Biar mau dikatakan karena hubungan dia. Itu orang juga umur tapi udah bisa alasan. Bohong. Bohong dia, umur tapi udah licik dia, pintar dia. Pertama data. Ibunya kenapa skor? Kali ibunya kan main api, selingkuh kan itu. Saya ibunya salah. Ibunya yang salah. Ibunya harus ngata itu, apalagi menuduh orang. Saat menyaksikan rekonstruksi, keluarga korban kian lantang menuntut keadilan. Hilang nyawa, dibayar nyawa. Mereka, setiap keterangan tersangka dinilai hanya rekaan belaka supaya lolos dari hukuman. Makanya saya tuh nggak percaya kalau si korban itu ada hubungan sama ibunya tersangka itu, saya nggak percaya. Dia tuh selalu bilang kemanapun nuker uang pun dia selalu bilang sama saya. Gitu. Semuanya gimana Bu? Dari keluarga Bu? Harapannya dihukum seberapanya, utang nyawa bayar nyawa. Keluarga minta begitu. Oh, saya nggak terima, keluarga nggak terima. Tuntutan hilang nyawa dibayar nyawa mustahil berlaku. Lantaran saat kejadian Ricky belum genap berusia 18 tahun. Dengan kata lain, masih di bawah umur. Hal ini menjadi alasan penyidik menerapkan sistem peradilan anak. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dijerat pasal 340 Junto 338 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kemudian, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, maka ancaman hukuman maksimalnya hanya setengah dari ancaman maksimal bagi orang dewasa. Persidangannya pun dilaksanakan tertutup dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli seperti saksi ahli Balai Pemasyarakatan Serang, sesuai amanat oleh undang-undang. Dalam persidangan, petugas pengkaji Balai Pemasyarakatan Serang bernama Nasir menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Di antaranya, Majelis Hakim harus menerapkan sistem peradilan anak. Nasir memohon keringanan hukuman. Alasannya, pelaku berbuat kekerasan bukan atas niat dan rencana, melainkan disulut oleh perselingkuhan ibu terdakwa dengan korban. Selain itu, terdakwa dinilai anak yang baik dan berbakti pada orang tuanya. Ricky Setiawan akhirnya dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh Hakim Krosbin Lumban Gaol. Siapa yang bermain api pasti akan terbakar pada waktunya. Suwarno, anak kedua dari 7 bersaudara dari pasangan Jumadi dan Karinem, kehilangan nyawa. Dari Tangerang, jenazahnya diterbangkan dan dimakamkan di Desa Gundang Rawe, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di mata keluarga, Suwarno sosok yang baik, juga menjadi tulang punggung keluarga. Namun dia binasa akibat hawa nafsu sia-sia.